juga seperti IK3B. Saya memilih ini sebagai persyarat UAS ya, UAS dalam mata kuliah jaringan komputer. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas tentang subjektif. Nah, sesuai kita ketahui subjektif itu adalah sebuah proyek ya, yaitu memecah jaringan jadi sub jaringan kecil. Seperti ini progresnya. Nah, saya sudah membuat terlebih dahulu agar lebih mudah dalam penjelasannya. Nah, yang pertama itu subnet mask. Nah, subnet mask itu seperti yang IP kita ketahui itu 76, 205, 79 dan 88 dengan prefix 27 ini itu IP yang dibuat kita terserah ya IP mana yang kita pakai. Untuk kita dan subnet mask ini seperti ini, dia kan prefixnya ada 27. Jadi di dalam IP ini ada 27 angka 1. Nah, dihitung ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 kali 3 masih 24. Jadi 24 ditambah 3 makanya 27. Ini seluruh dari ini adalah 0. Nah, jadi ini penuhnya 255 dan ini kenapa dapat 224. Nah, hasil dari 224 ini dari sini. Nah, jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 1 16, 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6 itu adalah 64, dan 2 pangkat 7 itu adalah 128. Nah, dapat 224 ini dari penjumlahan yang ini. Nah, yang 3 ini, jadi kita menggunakan dari bawah atas ya. Nah, jadi makanya 224 itu dari 128 tambah 64 tambah 32. Nah, jadi hasilnya itu adalah 224. Nah, jadi itulah subjek emas dari IP 176, 255, 88 dengan prefix 27. Nah, ini 255, 255, 255 dan 224. Nah, 224. Nah, kita masuk ke selanjutnya itu adalah jumlah segmen. Nah, jumlah segmen ini ada rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah ini 2 pangkat N besar. Nah, N besar ini didapatkan dari angka 1 di akhir segmen ini. Nah, jadi angka 1 ini kan terakhir. Nah, ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, jadi N besarnya sama dengan 3. Nah, karena rumusnya 2 pangkat N besar, jadi sama dengan 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 8. Nah, jadi ada 8 jumlah segmen yang ada dalam IP kita ini. Nah, kita masuk yang selanjutnya adalah jumlah host. Nah, jumlah host ada rumusnya. Rumus jumlah host itu adalah ini 2 pangkat N kecil kurang 2. Nah, N kecil ini didapatkan dari ini. Nah, dari 0 ini kan. Nah, dari 0 ini hanya ada berapa? Ada 5, 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, jadi 5 N kecil sama dengan 5. Nah, misalnya itu adalah 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, karena rumusnya kurang 2, maka hasilnya itu adalah 30. Jadi jumlah hostnya itu adalah 30. Nah, selanjutnya yang keempat, jarak antar segmen. Nah, pencarian jarak antar segmen itu ditentukan dari 256. 256 ini adalah penuh dalam penggunaan segmen ini, dalam penggunaan segmen tersebut. Nah, jadi 256 kurang 224. Nah, 224 ini dari subnet mask yang kita cari tadi. Nah, jadi 256 kurang 224. Nah, jadi sama dengan 32. Nah, jadi jarak antar segmen tersebut adalah 32. Nah, itu adalah pencarian jarak antar segmen. Kita masuk ke di 5 ini. Nah, ini kan ada bentuk tabel ya, ada network ID, first host, last host, dan broadcast. Nah, ini kan tidak mungkin ditengok saja, jadi akan saya jelaskan. Nah, kenapa dapat segini dan lain semacamnya. Kita mulai
dari segmen pertama. Kita mulai dari segmen pertama. Nah, segmen pertama kita ambil IP-nya dulu, IP 176 ya, 176.205.79.0. Nah, kenapa 0 ini ada di sini? Karena semua yang ID itu dimulai dari 0, Nah, kita lanjut ke segmen keduanya. Kita selesaikan nomor ID ini dulu ya. Kita lanjut ke segmen keduanya. Segmen keduanya sama ya, 176.205.79.32. Nah, ini kenapa 32? Karena jarak antar segmen tadi. Jarak antar segmen tadi. Nah, jadi ini 32 ya, 32. Nanti ke bawah sampai segmen 8. Nah, kita kan mendapatkan 8 segmen ya, 8 segmen. Nah, itu jadi sampai segmen ke-8 itu ditambahkan 32. 24 tambah 32 96, tambah 32 108, tambah 32 160. Begitu sampai segmen 8 itu 224. Nah, itu pendapatan network ID. Nah, kita lanjut ke broadcast ID, bukan ke first host dan last host. Ini akan didapatkan setelah kedua ini selesai. Kita masuk ke broadcast. Nah, broadcast ini adalah network ID ditambah maaf ya, network ID dikurang 1. Karena itu seperti itulah ketetapannya, network ID dikurang 1. So yang kita tengok tadi ya 176.205.79.32. Kenapa saya ambil segmen 2 naik ke segmen 1? Soalnya kalau misalnya ini dia masukkan ke sini, hasilnya tidak ditemukan. Nah, jadi ini naik ke segmen 1 di broadcast ID. Jadi 31 kan, sekarang kan 32. Begitu ke bawah. Bukan ke bawah yang di gambar 32 ya, bukan. Jadi ini yang ini dikurangkan dengan 1, maka dapat 3. Itu kan ya 96, 95 jadinya. 108, 107 begitu sampai ke segmen terakhir. Nah, ini kenapa 255 ya, sedangkan ini 224. Nah, ini kenapa 255? Karena 256 ini adalah penuh dalam penggunaan network tersebut. Nah, jadi 256 tersebut dikurang 1, maka 255. Nah, selesai pencarian network ID, kita masuk ke first host. Nah, first host ID ini adalah network ditambah 1 network ID ya. Nah, ID tersebut ditambahkan 1. Nah, nampak kan 176 tambah 205 tambah 79 tambah 0. Nah, ditambahkan dengan 1 tambah 1. Begitu seterusnya sampai ke segmen 8. Nah, kita coba ya 176 205 79 32. Di sebelahnya 33 64 tambah 1 65 96 tambah 197 108 tambah 1 129 160 161 kan 192 193 sampai 224 sampai 225 kita tambahkan 1. Nah, itu untuk pencarian first host. Nah, kita masuk ke last host ya. Nah, last host ini adalah broadcast dikurang 1. Kenapa ini dikurang? Ada networknya kan dikurang 1. Pas jadi broadcast, kenapa di last host kurang 1? Karena itu seperti itulah ketetapan yang sudah diberikan. Nah, jadi broadcast ID kurang 1 ini kenapa masuk ke sini kan? Ini kan 31 nih, 31 masuk ke sini dikurangkan 1 yang dikurangkan ini 179.9.30. Ini kan 31 kurang 1 30. Ini 3 kurang 1 32 sampai perhitungannya ke bawah. Jadi 254. Kenapa 254? Karena broadcast di segmen ke-8 255 ya dikurangkan dengan 1, makanya 254. Nah, itu adalah kondensator tabel. Dia tidak selalu 8 ya, ada segmennya itu 4, ada segmen itu 16, ada sampai belasan ke bawah. Nah, itu perintah segmennya. Nah, kita masuk ke terakhir, kan ada diketahui IP tadi ya. IP yang dikatakan 176.205.79.88 dengan traffic 27 ya. Nah, itu kan 88. Nah, kata kuncinya kan itu gampang. Jadi IP tersebut berada pada segmen ketiga.
kan 79.65 ya, dan kelas sosial 79.94. Nah, jadi jarak dia itu ada di antara dua ini, karena 65 dan 94. Jadi ada jarak dari antara keduanya. Jadi dia berada di dalam segmen ketiga tersebut. Nah, kenapa dia berada di segmen ketiga tersebut? Karena dia itu ada di antara first course dari 176.205.9.65 dan maksudnya itu kan adalah 176.205.9.94. Nah, mungkin sekian ya materi tentang permasalahan segmenting ini. Ini kenapa saya menambahkan di belakang, karena saya bermain di kelas C. Nanti kalau ada waktu dan lain hal, saya akan membahas untuk kelas A dan kelas B. Mungkin terima kasih dalam penyampaian materi segmenting ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.